Gacor, gacor abis, anjay. Selamat morning Om Hari. Oh, selamat morning. Selamat pagi. Pagi-pagi yang ceria ini. Kita teh daun nih buat penyegar pagi. Jadi Lama banget ya kita baru ketemu nih Om Haris. iya, maklum lah. Gitu. Ada kali ya 3 tahun lalu ya kita mulai Sudut Paradise ini. Ya, 3 tahun lalu. Cuman ya biasalah teman-teman banyak kesibukan. Jadi nggak dilanjut nih. Kita mulai lanjut nih. Hari ini kita lanjut nih Om. Kita salam apa dulu nih kita punya? Salam gacor ya? Salam Salam gacor. nih kita buat nih salam gacor nih. SP Gacor. Oh ya Salam salam SP SP gacor. Gacor, Iya. gitu. Jadi Tapi Om Haris kayaknya berdua agak kaku kayak Kanebo nih Om, hostnya gitu. Gimana kalau kita manggil tetangga kita? iya biasa kita kan kalau Biar seru aja. kalau ngobrol rame kan seru rame enak kan gitu. Biar rame aja. biar Kebetulan rame. pagi ini di minggu yang ceria ini kita undang aja nih. Kayaknya si Tommy ya kita undang ya. Tommy. Oh iya Tommy. Biasanya Tommy ini Ada nggak? Tommy ada di biasa rumah nggak ya lagi- Tommy ya? lagi bawa jalan istri kan. Tom. Sini. Ancol. Belum saya Wah, panggil. itu namanya kalau sehati tuh Pak, gitu. Belum ditelepon sudah nongol dia nih. Tommy. Iya. Yo, mantap. Ini teman tinggal lu bro. Om, Halo. apa kabar nih? Halo bro. Gimana Iya. tidurnya Tom? Gimana tidurnya Tom? Aduh, lumayan aja kena backbone gua hari ini. Kalau tiga kan ganjil Kena nih. backbone. 3 ganjil nih. Iya. Harus berempat nih. Oke. Lu menurut lu siapa bagus? The one brother only, dia saudara Viva Elebela. Kalau dia Tapi itu Bella. Hah? La Vita e Bella, one only, my bro, my man Rio. Wih, Asik. asik. Oleh bro, oke bro. Ini Wolf Moon ya? Wolf Moon. Bukan Moonwalk. Dari mana tadi, Pak Rio? Alah ya, Ya, dari mana tadi? kirain ada bini nganggur nggak tahu ada laki-laki. Tumben-tumbenan ini. soalnya. Tumben dia ini Iya, olahraga betul. pagi. Ini lu olahraga pagi atau? Olahraga. Nah, tuh pasti ada yang dia incar nih. Iya pasti. Janda mana? Gendus. Ada lakinya. By the way, ini siapa bintang tamunya kita? Iya, ngopi-ngopi gini kita nggak ada siapa nih. Pokoknya suatu kalau di kepolisian tuh pati. Nah, kalau gua nanya lu kan udah tahu banyak lu. Siapa tuh? Iya juga udah tahu banyak. Cuma ini kayaknya Kita telepon ini jadi aja ya. gini. Gua ceritain sedikit Ah. tentang Sudut Paradise ini. Sudut Paradise ini satu kegiatan kita sebagai warga Paradise Serpong City. Oke. Tepatnya kita ini ada di Grand Canyon. Oke. Nah, kita pengen angkat lingkungan kita, Ya. terus untuk mengakrabkan diri lah, Oh, mengakrabkan diri, silaturahmi dan segala macamnya itu. Jadi kita munculkanlah Sudut Paradise ini. Oh, anjay. Bisa jadi pandangan dari Paradise. Tapi Pandangan mesti dari surga. sudut-sudut siku-siku nggak Ya, juga. sudut siku-siku dan sudut kedondong gitu. Nonton. Yang tadinya miring bisa jadi lurus, yang tadinya belok-belok bisa jadi Rangkul. Nah, alangkah baiknya kita kita undang yang lebih tahu warga kita nih. Siapa nih? Menurut kalian siapa Bang? Wah, kayaknya ini Oh iya. Aki. Lupa kadang-kadang suka kau. Ketoprak pickleball. bagaimana kalau kita undang komandan Komandannya kita nih. Grand Canyon nih. Patinya GC. Di desa ini. Siapa? Pak RT. Oi, Pak Pokoknya RT. nih dulunya ya, anak kedua. Coba saya telepon Anak dulu kedua. ada nggak ya? Nah, Ditelepon dulu ada nggak? iya anak kedua. Oh, Pak Dwi. Pentium 5, Pentium 4 nih, Pentium 4. Putri Handayani. Oh, enggak ada ya? Ada jauh. Saya telepon Pak Dwi ya. Iya. Coba telepon dulu. Halo? Udah ngomong. Ini namanya SP Gator. Belum udah di sini. Waduh. Ini partai
Saya lagi kontrol sampah. Kita sini. Siap. Terima kasih. Ritual sana nah. Nah, lu di panggung sama Pak RT. Nggak kelihatan Tinggi banget nih, duduknya di Bukan Pak, sini di rumah. Ini RT nih. RT kita nih. nggak kayak settingan tadi ya. Saya lagi ngontrol sampah di telepon Pak Haris. Pak Dwi, apa kabarnya Pak Dwi? Baik Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini artis-artis GC ngumpul nih. Dari mana aja tadi, Pak? Dari mana tadi? Dari tadi. Kan udah main. Ini Pak RT, kita ini lagi buat satu kegiatan yang positif lain. Kita coba pengen buat wadah yang ya intinya Nyamuk Pak. silaturahmi lah. Siap. Nah kebetulan edisi pertama ini kita hadirkan Pak RT kita. Tepuk tangan. Penonton. Penonton. Ada yang operasi. Tahu tanggapannya. Ini maklum ya, ini episode pertama ini kita mau tunjukin gimana caranya podcast yang ala kadang. Ya kayak begini nih. Gettingnya 2 jam. Mic-nya mana nih mic-nya? Di sini. Mungkin kita bisa tanya-tanya langsung aja Pak. Iya. Nah, Pak Om Haris nih. Santai aja lah gini. Santai aja, ngobrol Santai aja. Yang penting kita ini kumpul bareng ya kan. Di sini di suasana waduh mendung-mendung kayak gini. Kebetulan ada Pak RT juga ya kan, Pak Dwi, ada Rival nih, artis kita nih. Baru Artis launching kita album. nih. Mungkin ada yang tahu siapa nih ya kan, Kokonatris. Tapi kalau di GC saya warga aja, nggak usah artis. Artis nih paling Kalau ada keren. job boleh lah Ada juga nih, waduh, yang ahlinya di Grand Canyon, nih ahlinya multimedia nih. Sutradara Rio kita. de Janeiro. Sama daerah. Dia biasa syuting di Amazon. Sutradara video apa tadi? Vita Elebela. Elebela. Lavita Ebela, Lavita makanannya Ebela. coklat nunggu Vita. Sengsara gara-gara curanmor. Ada Tommy, Om Tommy nih. Ini dia nih. Ini dia nih. Siapa yang nggak kenal dia? Oh, Saya belum kenal. Anjir. Sultannya Grand Canyon. Oh, dulu kan Om Haris, sekarang beralih dia. Beda sekarang. Bingo transfer jago bener. Yang Bingo transfer. yang menguasai IO nih dia, event organisasi. Beli rumah cuma buat gudang. Iya. Beli rumah cuma buat gudang ya. Hanya dia doang. Makanya gitu. kemarin saya cuci tuh Pak gudangnya. Biar cuci gudang. Di atas ada pohon kelapa ya kan, ada roket ya kan di atas itu. Wah, luar biasa gitu. Makanya nanti kalau mau ngadain nikah, pesta, tinggal panggil aja nih. dia kan 3 tingkat tuh. Nah. Masuknya dari 3 dulu. Oh, begitu balik konsepnya. Bukan konsepnya. Dari atas Ke bawah. Gak dari ke bawah atas. By the way, jadi kita ngobrol-ngobrol ini kebetulan sudah secara spontan aja kita panggil Pak RT Adi. Ternyata bener-bener Suatu langsung kehormatan. spontan datang. Ini bisa ngerokok loh Pak RT. Oh, boleh. Aman, bebas gitu kan. Nah, kita panggil biasalah buat pagi ngobrol dengan Pak Dwi. Bisa tanya-tanya nih Pak Dwi nih. Iya, Om Haris tuh jago kan biasanya nanya Oh gitu ya. Coba Om Haris tanya dulu dong. Kalau jawab gak jago dia. Oh, nggak jawab nggak jago ya nih. Iya Pak Dwi. Waduh, boleh dong kita Boleh. sharing-sharing, kita nanya sedikit gitu kan. Pak Dwi kan sudah lama juga nih tinggal di lingkungan Grand Canyon, Komplek Paradiso Pulau City ini. Pengalaman dulu sebelum ke kompleks ini, terus sampai ke bisa tinggal di kompleks ini, itu dulu bagaimana ya? Nah, itu ceritanya panjang itu. Panjang ya. Tapi secara singkat kata, Terima kasih banget. Lu singkat kata. Saya ucapkan terima kasih. Singkat kata singkat singkat cerita. kata ya memang nyari-nyari ya dulu tuh. Cuman yang kejangkau di sini waktu itu. Ya responnya gede dan sebagainya ya kan. Waktu survei Sabtu Minggu nggak kelihatan macetnya. Ada lagunya tuh. Waktu surveiku.
pada saat hari kerja macet banget dulu. Oh, Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2015. Oh, Ini warga saya itu warga 002 setelah Om Deddy. Jadi kan 001 dia, paling Om Deddy, awal. Om Deddy. Om Deddy ini Om Dadi. Om Daddy. Om Daddy. Karena makanya Deddy. Oh, Deddy. Panggilannya Deddy. Oh iya, ayah. Ayah. Emang ayah kita memang. Oh, Kak, betul sewaktu-waktu kita panggil. Iya. Sebelum ada perumahan ini, Om Dadi Om udah ada. Daddy. Kepala suku. Letakan batu pertama. Nah, gimana Pak? Gimana Pak? Jadi udah 10 tahun saya tinggal di sini, ya. Wih, Luar biasa. Satu dekade. Udah ada. Terus kemudian tahun 2024 dipercaya jadi ketua RT. Sebenarnya lebih ke arah kepepet, nggak ada yang lain sih yang mau. Jadi saya kalau nggak mau maju, saya egois saja. Saya tinggal di sini udah waktu itu 8 tahun, diurusin orang lama giliran saya disuruh jadi, saya nggak mau. Saya ngerasa kok saya egois kalau saya nggak mau. Kalau alasan sibuk mah klasik gitu kan. Semua orang pasti sibuk di sini. Ya itu aja sih permintaan sebetulnya. warga nih. Betul. Berarti Udah ngomongin klasik kok cuma aja sih juga ngomongin klasik. klasik. Oh iya. Vintage. Gue pikir lantai 2. Ya, bukan. Terus Pak Dwi, pada waktu pertama tinggal di komplek ini, pengalamannya tuh kayak apa dulu? Ya, saya tuh dari mulai tinggal di sini anak-anak masih balita ya, sekarang udah pada SMA. Jadi saya ngerasa homey aja tinggal di sini. Saya homey aja, ngerasa homey aja di sini, gitu kan. Warganya juga kondusif, tetangganya baik-baik dan sebagainya. Terus kemudian apa ya, teratur aja, iklimnya teratur aja dan sebagainya. Itu yang membuat kita ya happy aja tinggal di sini. Gitu. Tapi nyaman lah ya pada waktu itu. Nyaman. Udah 8 tahun berarti. Saya 10 tahun. 10 tahun. Berarti entar lagi 9 lunas dong. Nah, cicilan itu sayangnya 10 tahun lagi. Masih ada dia. Itu dia. Ulang lagi nih, bikin berita lagi. Tadi mau udah happy gara-gara ngomong Tapi lagi pusing. Pak Dwi dulu pada waktu Udah 10 tahun lagi. masuk di komplek Grand Canyon ini dulu kan sudah ada bebarengan warga-warga lain gitu kan. Itu mereka rata-rata dari mana aja tuh? Kalau warga itu ya, kalau saya masuk, jujur saya masuk di sini itu masih ada Om Dadi, cuma Om Dadi doang. Hanya Om Dadi doang. Saya di komplek itu masih sendiri. Pos satpam yang masih pos itu belum ada, masih kayak apa namanya rumah monyet begitu. Dan itu apa namanya ya siang malam masih sendiri. Mereka itu yang nemenin saya masih sendiri. Keluarga saya masih di Kerawang. Jadi setelah itu baru rame. Luar biasa. Berarti banyak perubahan ya. Banyak. Bangunannya ya. Ya, bangunannya. Untuk juga berarti progres ya. Tapi itu Kembangin. ya. Masih berapa rumah tadi? Berarti dua kan? Enggak, kalau rumah jadian yang saya itu kan tipenya tipe Nevada. Oh. Itu udah jadi. Oh. Jadi yang di sini Venkas sudah jadi sampai rumahnya Pak Pitung. Oh. Itu doang udah pembangunan. Tapi yang baru masuk dulu Pak Dwi. Saya Pak Om Dadi. Om Dadi. Kalau Pak Eko dia udah beli udah lama, kan belum tempatin. Kalian nanya dong. Iya, nikmati aja nih. Lagi muta nih. Lagi explore. Jadi Pak Dwi sorry. Itu mah masyarakat. Gua udah ngirik dari tadi. Dari dulu cuma berdua, kayak kalau belum tinggal, habis itu berkembang berarti mengetahui seluk-beluk step by stepnya datang lagi warga, berbagai macam karakter. Ya, Apa gimana Pak? ya, jadi memang waktu itu tuh warga di sini itu kan nggak ongyoan kayak mungkin Balmoral ya, paling masuk semua ya. Jadi kalau di sini kan memang dikit-dikit masuk gitu kan. Jadi culture bikin antar warga itu lebih kerasan. Jadi apa namanya ya saling tahu ya. Sampah juga lebih kenal bang. Kita kalau moral ya kan di Indonesia itu 0% langsung bro yang dulu pun langsung gitu kan. Ya memang konflik itu ajarnya yang Balmoral ini kayaknya kayak Sini terakhir ya. di sini itu sebetulnya kayak desain untuk rumah yang agak Lebih gede. gede. Oh, lebih luas di sini ya. Tapi Paradis dulu yang pertama itu Rasa Mala dulu ya?
Iya, semua. Jadi karena COVID ya, affordability orang mungkin agak murah. Iya. Jadi apalagi dibangun rumah-rumah yang apa namanya, yang tadinya mungkin 2 jadi jadi 1 dari 2. Keras tinggi Pak, keras tinggi ukurannya. Iya. Nggak keras tinggi ukurannya. Iya. Ya. Nah, Udah betah berarti ya. Betah ala kadarnya. Ngerasa kayak lagi PL Pak. jadi Pak Dwi, wah Pak Dwi kan orang lama juga, orang pertama lah saya dengan Om Dadi kan. Jadi selama kemarin itu kan, jadi pada waktu mulai berdatangan, ada warga udah mulai masuk gitu kan. Dulu secara ininya sudah ada pembentukan RT, RW atau belum dulu? Iya. Kalau dulu waktu sini RT-nya nih ikut Serengeti. Oh, Jadi ikut RT 01. RT 01 Serengeti di sini ya. Bentuk. Masih 2 waktu itu. Iya. masih ikut Serengeti berarti ya? Ya, terus ikut ke sana, semua ngikut ke sana, terus kemudian teman-teman sudah agak banyak, ya kan. Pak Eko masuk, Pak Eko jadi RT 02. Tapi Gen C itu kita bentuk rangkaiannya dia. Dan kayaknya perumahannya udah kebentuk. Udah ada. Berarti RT pertama itu Pak Eko. RT pertama Pak Eko. RT pertama. Tapi pertama kali saya tinggal di sini, Om Dadi. RT-nya Serengeti. Oh, di Serengeti. Gabung Serengeti. Pak Eko itu akhirnya kebentuk di sini. Nah, karena pemekaran itu udah makin banyak, main Indo ke Serengeti. Jadi Masih ingat nggak tuh Pak, warganya berapa tuh? Kurang lebih berapa itu dulu? Pas Pak Eko jadi RT RT. berapa ya? 20 atau 25. Oh, Kita dari PL juga masih ke progres. Pak Eko caranya lalu tuh kudeta. Mengkudeta. Kayak 19 warga itu. penyesuaian. Oh iya, berarti kesininya kurang lebih ada 25 warga udah mulai kebentuk lah itu ya, untuk apa namanya, kepengurusan supaya warga bisa kompak. Nah, sekarang ini kan Pak Dwi kan jadi komandannya sini, RT-nya di sini. Kepala RT. Uh, Ketua RT atau kepala Ketua. Ketua, kepala Kalau kepala daerah. Kepala daerah. daerah. komandan lah, komandan. Makanya nongkrong di kantor camat. Ngapain jadi calo? Ini sering. KTP. Sering. Terus gimana caranya, apa rasanya pada waktu kan di warga itu kan Iya. pasti ada berbagai macam suku ya, ada Batak, ada Minang, ada Papua, ada Sulawesi ya. Itu rasanya Betul. mengurus warga itu bagaimana Pak? Jadi saya sebelum itu juga belum pernah jadi ketua RT. Pengalaman dari saya cuman jadi bendara RW, itu pun udah lama banget gitu. Oh, ada pengalaman lah. Ada pengalaman. Iya. Terus kemudian jadi ketua RT. Makanya tadi saya bilang saya egois kalau saya nggak mau. Sebagai warga saya egois kalau saya nggak mau. Saya udah lama tahunan diurusin orang, dan saya disuruh ngurus, saya nggak mau. Wah, egois gitu. Makanya saya terima. Ada terima. Luar biasa. Tapi kita akui Pak Dwi mengurus GRC sini luar biasa. Kami sebagai warga merasakan ya. Iya. Ada coba Tommy, Ya, aku pengen nanya. Om Pak. Suka dukanya selama menjabat Pak RT. Ya, jadi sebetulnya saya tuh sempat mengalami fase-fase di mana ya sakit soalnya. Karena saya nggak kebayang kayak gimana. Saya tiba-tiba harus bertanggung jawab ke 150 atau 198 rumah, karena 120 rumah aktif di sini. Ya, kan? Iya. Seperti apa saya memulai? Jadi saya sempat diskusi sama Pak RW, diskusi sama Pak Eko. Jadi RT ngapain? Apa sih mungkin gitu kan? Jadi pikiran saya itu overthinking gitu, dan sebagainya gitu kan. Tapi akhirnya saya coba jalanin, juga ke tengah-tengah pengurus dan sebagainya. Langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana kita menertibkan IPL. Iya, IPL itu kan menunjang. Ya, IPL kita tertibkan supaya karena gini, bendahara kita itu kan bukan all time bendahara ngurusin RT, dia juga kerja. Iya, betul. Jadi siapa yang belum bayar, dia belum bayar kan waktu itu belum punya sistem. Iya. Jadi kita pakai sistem dan kita memudahkan, membantu untuk bikin jurnal, bikin neraca, bikin foto. RT pintar ya, RT pintar. Aplikasi. Itulah terobosan waktu Pak Dwi menjabat, RT pintar. Oh iya, makanya Gitu. gampang kita. Warganya yang
Jadi kalau kita mau lihat warga mana yang belum bayar IPL udah terekam di situ ya, Pak. Betul. Jadi optimalisasi pembayaran IPL. Nah dari situ kita bisa upgrade gaji karyawan yang lebih layak, terus kemudian kita bisa hire 2 orang sampah, ya kan? Ya. Terus kita bisa melakukan beberapa proyek-proyek yang bisa menunjang keamanan kayak seperti itu. Ya ini journey ini masih terus berlanjut. Ya GC juga orangnya makin banyak. Jadi istilahnya itu kita juga belum punya CCTV memadai, kan masih banyak celah-celah. Dia itu 1 jam aja transit orang keluar masuk di gerbang pos GC itu 100 orang, 100 transit 1 jam. 1 jam. Ojek online, orang keluar yang masuk. barang, orang tamu, warga, sebagainya. Oh, lebih kayaknya Pak, kalau yang sama online itu lebih kayaknya. Jadi kita tuh perlu alat yang lebih smart gitu, mungkin ekstra Deteksi ya. deteksi supaya kalau ada apa-apa dia udah nih. Ya satpam kita kan ya itu banyak juga bukan satpam, kadang-kadang kan event hansip juga bukan ya. Jadi partner kita untuk jagain aja. Betul. Ada nggak warga yang nggak bayar tuh ada IPL sampai sekarang? Jadi Ada ya? ada ya. Ini journey Pak, journey ya. Tapi dari yang lama nggak tadi sekarang udah terkotak jadi pelan-pelan. Saya amati ada 2 tahun semakin kesini kesadaran warga untuk membayar IPL itu kan itu journey untuk Betul. kan iuran itu sesuatu yang kita pajak. Kalau saya nggak bayar ya nggak iuran kan kesadaran kan. Betul. Kesadarannya diketuk. Betul. Kalau di sini ya telat bayar itu agak terpilah. Kalau masih sekarang masih 20% ini masih nilai. Masih ada lah ya. Ya salah satunya ya ini. Bisa mohon maaf yang dari sini kalau saya jawab ya. Oh, nih ada yang perlu ini Nggak, enggak? mau nanya Pak, Bapak kan tapi masih kerja kan Pak? Masih kerja saya. Ada gap nggak maksudnya ini dari ngurusin warga terus dengan pekerjaan Ya pasti. Manage waktunya ya. Iya. Gap itu. Kan tadi bangunnya jam 2 malam. Ya. Oh. Karyawan kita ada yang kecelakaan. Oh ya? Kecelakaannya itu di luar gereja. Hmm. Terus kemudian di luar dugaan. Oh iya. Pada saat kecelakaan, iya ada di pos GC. Jadi kayak udah jadi rumahnya gitu. Oh, Nah. gue tahu nih. Otomatis kita nganterin ke rumah sakit. Betul. Ya kan, gitu. Ini bapak kuliah dan sebagainya harus ada itu. Gitu. Oh yang kemarin Kemarin kita juga Amin. lunak kan? Iya. Salah ya? Oh, si itu siapa yang meninggal? Sanu. Bukan yang kecelakaan. Kemot. Cemot. Yang penyanyi itu kan? Iya. Iya. MC Yang Kan lu, Bro. Itu dia. ganti channel. Tremot. Terus gue nggak nge. Yang nyanyi apa? Tenang, gue lurusin. Yang nyanyi apa? Apa yang injak di sini? AJ gitu kan apa nih? Ondel-ondel. Jadi Zaman banyak yang kita buat juga ya membantu Banyak. bersama ya. Iya. Yang penting dia ada di lingkungan GC ya kita bertanggung jawab. Betul. Jadi kalau pilihan ya kita satu, tapi karena kita nggak punya khusus buat karena dia bukan juga. Ya kita minta perwakilan warga untuk bantu. untuk bantu ya. Mantap. Jadi salah satu apa namanya kebersamaan, kekompakan untuk saling mengisi, membantu Betul. ketika ada kesusahan. Tapi yang senang-senang juga harus dibagi-bagi dong. Wah, gitu. Yang kayak gini kan seneng nih. Iya. Terus Pak RT kan si GC ini kan di perumahan itu banyak memang berbagai macam karakter keluarga di program. Ada yang aneh-aneh nggak atau ada yang introvert atau extrovert banget atau segala macam itu. Pak RT cara menghadapi seperti apa nih? Ya sebetulnya kalau mau terbuka ya, saya kan kategori orang introvert juga. Sebenarnya saya juga nggak ada potongan. Sebenarnya saya kan bukan potongan orangnya. Saya melek malam aja nggak kuat ya kok. Tapi ya memang kewajiban warga negara, kewajiban warga ya saya bilang. Tapi kalau ngomong tetangga itu kan macam-macam itu mungkin. Mau gimana aja kita hidup ada aja ya kan. Ada yang super aktif, ada yang memang silent banget, ada pergerakan. Silent atau jadi bunker. Ada yang suka olahraga, ada yang suka macam-macam. Ya itu lah kita hargai ya orang-orang seperti itu ya.
Kita cuma memfasilitasi supaya terjadi ketertiban dan kenyamanan. Ya. Selama aktivitasnya nggak banyak mengganggu, ya kita hargain aja. Mau gimana? Berarti cara antisipasinya respect lah. Ya, ada cara antisipasinya yang belum saya rilis ya. Dalam waktu dekat kita akan membuat ini Ini termasuk info terbaru nih. aturan istilahnya itu untuk warga ya. Jadi kita bikin aturan untuk warga GC, kita sepakati bersama-sama. Iya. Jadi saya udah survei selama 2 tahun ini ya, bagaimana apa yang diterima warga GC, apa yang nggak diterima warga GC. Jadi kita harus punya aturan resmi supaya orang yang baru masuk atau keluar itu tahu di GC itu punya culture seperti ini. Jadi nanti kita tandatangani bersama semua pengurus, kemudian perwakilan warga, ya macam-macam di situ. Contoh simpel, dilarang mengeluarkan suara-suara di atas jam 10. Ya kan? Setiap ada proyek hari Minggu libur. Oh, salah satu Itu ini ya warga ya. Terus kemudian banyak lah yang Terus keamanan binatang peliharaan juga. nah termasuk itu juga. Jadi sekarang ini kan ada SOP yang tidak tertulis gitu, kan. Nanti kita coba tuliskan yang kita adopsi dari istilahnya itu apa ya? Pengalaman. Yang kebiasaan, pengalaman yang warga DC, mana yang diterima, mana yang nggak itu aja nih. Biar Iya. kita hidup rukun aja. Betul. Jadi culture ini harus kita jaga, harus kita ini. Tapi sebagai Pak RT, Bapak bisa terima kritikan juga kan? Oh ya, open menerima. Bahkan kalau ada di sini yang setelah itu akuntan atau auditor, silakan diaudit keuangan kita. Karena selain kita memang giat nagih PL, kita juga open untuk diaudit. Transparansi. Transparan. Laporan tiap bulan juga kita rilis. Ya. Jadi silakan untuk diaudit bagaimana. Barangkali ada penyelewengan. Even gaji saya kan saya nggak pernah nikmati sebagai RT. Jadi saya beliin jaket anak-anak, sepatu, tunjangan mereka tanpa beban. Jadi ada pepatah, pemimpin yang baik, negerinya pasti baik. Nah, Kalau RT kita baik, negeri kita Warganya baik. Dia habis minum apa ya dia? Enggak, hari ini memang wise banget ya. Iya. Minum teh sama daun-daunnya. Iya. Jadi saya suka kalau tipikal pemimpin kayak gitu. Semuanya serba telanjang. Bukan gitu. Bukan gitu maksudnya. Bejade. Serba terbuka. Ya, transparansi. Trust dari warga itu sangat penting. Iya. Jangan apalagi ada omongan misi-misi dan segala Iya. macam itu saya nggak suka banget. Mending langsung ngobrol. Iya. Person to person. Iya. Tapi terobosannya Pak RT sekarang lumayan lah, bagus. Iya. Ada RT pintar, Iya. terus secara SOP untuk warga juga ada, itu kan. Jadi warga kita nyaman dan tentram. Mungkin ada ditanyain lagi? Iya, Pak Haris. Ya, salah satunya kan kita sebenarnya kan di warga sini kan punya kesibukan masing-masing. Susah kadang-kadang kita mau ngobrol-ngobrol begini. Kemarin itu kita sepintas aja tuh simpangan sama rival ketemu ya kan. Ya. Terus ngobrol malam-malam, yuk besok pagi ngopi kan. Janji katanya. Jam 6, Om, jam 6 mau ngobrol kita. Ayo kita ini deh sambil ngopi-ngopi biasa gitu. Ditungguin sampai jam berapa nih kakak datang gitu. Gara-gara kopinya. Gara-gara kopi. Oh, semalam minum kopi ya? Nah, itulah intinya sudut Kita pandang bikin. sini. Begitu banyak informasi dari lingkungan kita. Ya. Episode pertama ini kan kita hadirkan Pak RT. Sangat kompeten banget untuk menginfokan ke kita kondisi warga kita seperti apa ya Pak RT. Terima kasih banyak sudah datang. Belum. Aduh, ini baru pemanasan nih. Gua mau nyomot lemper atau lain. Iya. Kembali lagi nih ke Pak. Mau dicek dulu nggak? Aman. Kembali lagi ke Pak Dwi ini. Jadi kan saat ini kan saya dengar tuh banyak ya isu, apalagi kita kan ada di wilayah Tangerang Selatan ya. Kemarin itu isu terkait sampah ya, itu kan bahkan tidak di sini saja, itu di Tangerang Selatan itu sampai ke daerah Ciputat, lain-lain itu ada berbagai masalah. Nah, kok saya lihat itu di lingkungan kita ini aman-aman aja. Itu gimana itu Pak? Jadi sebetulnya
sebetulnya nggak aman juga. Oh nggak aman ya. Jadi Apa apa yang yang tahu? apa yang kita lakukan itu sebetulnya kan masalah di Tangsel itu kan sebetulnya masalah umum ya, hanya masalah waktu aja. Even sampah kita saat ini karena kita punya ya orang-orang di sini sosial ekonominya menengah ya, jadi kemampuan finansial untuk bayar untuk bisa ngebuang sampah. Sampah kita cuma dipindahin aja, mungkin ke TPA ke tempat lain gitu. Jadi itu jadi masalah bersama gitu. Jadi ya hanya pindahin masalah. Kalau di sini nggak ada masalah ya di tempat lain ada masalah. Itu hanya pindahin aja. Oh, tapi kemarin sih sempat saya dengar sampai sampah yang dikoordinir oleh Pemda Akan beralih. terkena dampak juga terkait dengan tempat penampungan sampah sehingga sampah kita juga agak telat. Ya. Ini bisa antisipasi kemarin bisa Ya. di sini nggak ada masalah kan? Jadi sebetulnya selama TPA Cipecang itu masih bermasalah, ya selama itu kita masih punya masalah terus. Kecuali kita nyari vendor yang dibuang di luar situ. Udah. Dibuang Dibuang ke luar Cipecang. Luar. Kota kemana itu? Pokoknya jangan ke Cipecang karena Cipecang udah overload. Bisa, udah nggak bisa. Siap. Jadi Siapa tahu mau open. Kemana dia dibuang? Bukan kemana? Muka aja gue udah sampah. Buang kemana gue? Ada ini nggak Pak? Solusi untuk warga ya kan untuk meningkatkan kreativitas segala macam terkait dengan sampah misalnya kayak bank sampah itu ada ide-ide nggak kira-kira Pak? Jadi sebetulnya dari kemarin ketika punya masalah sampah, ya itu saya tuh banyak diskusi sama orang-orang di luar klaster sini yang sudah mengatasi sampah itu. Terus kemudian lihat kajian-kajian di YouTube juga udah banyak. Gitu kan. Permasalahan di negeri ini adalah tidak ada law enforcement untuk ngurusin sampah. Di Jepang aja udah mulai puluhan tahun lalu, itu perlu 10 tahun petugas khusus pengawasin sehingga jadi habit sampai sekarang. Betul. Tapi mungkin nggak jauh dari sini, mungkin hanya 5 kilo, ada satu daerah di Komplek Batan situ, yang dia tidak punya masalah sampah, ketika orang lain punya masalah sampah kayak kita. Jadi mereka itu sudah punya istilahnya itu pemilahan dari rumah, sudah punya bank sampah, punya mekanisme, membuang sampah itu ada value-nya, dapat logam uji dan sebagainya. Dan kita rencana pengen benchmark ke sana. Oh cakep. Dan saya pengen didukung oleh warga Gilki yang punya promoter dan spirit yang sama untuk kita gerakkan. Wah ini nih. Jadi kayak Betul. sampah bakar. Jadi gini, Bingung. sampah organik Iya. itu kalau dikelola di rumah tangga nggak perlu dibuang, iya kan? Iya. Kulit telur, Iya. kulit buah, sisa nasi dan sebagainya. Itu kan bisa pupuk kompos ini, ya kan? Terus sampah non organik kayak plastik, kertas itu kan punya nilai ekonomi. Iya. Dan kita punya kerjasama sama bank sampah. Jadi store ke dia malah dibayar. Iya. Bayangin kalau itu terwujud di GC. Minyak aja bisa. Minyak jelantah juga Iya. sebagainya. Iya. Bayar. Jadi sirkular ekonomi itu udah banyak yang mikirin. Cuman pemerintah kurang mikirin. Undang-undangnya ada, cuman nggak ada implementornya. Jadi saya lihat warga GC ini kan well educated lah ya. Saya rasa nggak susah untuk kita undang expert untuk sama-sama kita mengelola sampah barang-barang dari rumah kita masing-masing. Keren Pak sebetulnya. Keren itu. Ya, Kemarin keren. yang kita buka New Year's kemarin tahun baruan kita di lapangan udah kita pilah-pilah tuh Pak. Kebuangnya dari satu. Tapi soalnya jadi satu ya. Cuma memang harus kita benchmark ke situ harus. Betul, kita benchmark, kita sama membrin, iya. kita udah terbuka ya untuk kasih edukasi, kasih arahan dan sebagainya gitu. Saya pikir ini potensi untuk kita lakukan ke depan. Bagus. Ya kita harus pelan-pelan merubah mindset warga lah ya supaya ada memilah-milah sampah di depannya itu mungkin tiga kotak sampah, sampah organik, sampah kertas, sampah plastik itu kita bisa pisahin. Jadi step kita idealnya kita benchmark nyari teknisnya kayak gimana, terus kemudian kita mikirin implementasinya, ya kan? Terus kemudian kita pilot mungkin beberapa rumah dulu, konsistensinya kayak gimana, kita kayak gimana, baru nanti kita roll out ke seluruh GC. Keren itu sesuatu. Pancingan, bikin pancingan itu. Iya, bikin pancingan dulu. Gitu, kan. Maaf, istri tadi.
Oh, udah dipanggil itunya. Pantesan tadi pagi tuh jam 6 dia nulisannya masih nanggung. Semangat Fajar, Mas. Iya, Semangat Fajar. Sebenarnya sampah itu kan kalau kita lihat berita-berita itu kan bisa jadi kayak bisa Sesuatu. menjadi tenaga nuklir, bisa jadi pupuk kompos, bisa macam-macam. Iya. Siapa tahu ada ide dan Ya jujur aja ya, Wah. Amerika nyerang Venezuela dengan segitu canggihnya, kita masih bergerak sama sampah, Pak. Kita masih begini, jadi ya kita sebagai warga Indonesia kalau sport kita berjuang sendiri, misalnya mandiri bagaimana kita keluar dari permasalahan kita kayak gini. Ya, kalau negeri kita kaya, dan segala macam kaya. Venezuela kaya loh Pak, 700 miliar barel. Makanya jangan terlalu kaya, nanti diserang Amerika. Diserang. Wah, udah diacak-acak kemarin. Iya. Ya. Nah, gimana sebagai ini kan Pak RT kan ada di birokrasi. Pandangan politik Pak RT ini tentang kondisi dunia, kondisi Indonesia. Kayaknya Apa- nggak Jelas aja lah. Kayaknya nggak sejauh itu bro. Apakah apa namanya menyangkut sama kegiatan RT juga nggak gitu? Sebenarnya Ada dampaknya gitu ya? Ada dampak Dampak. gini, kalau sebagai warga ya 2026 ini kan tensi politik kan memanas. Hmm. Ya kan? Jadi yang sifatnya investasi atau apa, ya mungkin bisa wait and see dulu. Ya. Karena apa aja yang terjadi di gejolak juga Indonesia dirawat. Ini info daging. Ini daging. Nutrisinya dari semua yang tadi ini nutrisinya. Jadi apa namanya ya saya tahu banyak warga di sini itu kelihatan kaya dengan rawan secara ekonomi. Betul. Ya kan kelas menengah ya. Ya di kelas menengah statusnya, cuma sebetulnya dia nggak safe, Ya. tapi rawan secara ekonomi. Iya. Ya. Karena rawan tuh begini, prinsip saya ya. Kalau orang terima gaji tanggal 1, hari itu dia gaji cicilan rumah, itu masih rawan. Iya. Itu masih rawan status. Betul. Gimana tadi Pak? Gimana? Orang terima gaji tanggal 1 tiap bulannya. Tiap tanggal 1 dia juga Bayar cicilan bareng. Itu masuk keluar udah. Iya. Sebetulnya Lewat. Gini ya, yang safe itu sebetulnya orang di kampung yang punya rumahnya nggak nyicil, nggak punya komunitas atau apa gitu lah. Itu di safe sebetulnya. Punya lahan ya kan. Lahan, dia bisa survival di situ. Ini bentar lagi harga minyak bergejolak. Kalau kita lihat saham-saham minyak kan udah naik, saham-saham emas naik. Apa dunia nggak baik-baik aja? Jadi apa namanya? hati-hati ya. Indonesia itu kategorinya rawan. Rawan kalau ada apa-apa di dunia, impact Indonesia itu cepat. Iya, berasa. Cepat jalannya. Jadi pandangan politik saya ya kita lebih apa ya 2026 lebih yang standar aja lah. Kita jangan terlalu banyak ekspektasi atau investasi yang apa mesti bisa diubah wait and see. Di rem dulu aja. Tarik. Ya. Gaya hidupnya juga cukup ini. Betul. Jadi agak bergolak nih gitu kan. Mulai Rusia, Ukraina, Cina ke Taiwan, Amerika, Venezuela. Jadi banyak tensi politik. Om Aris segini nih. Gini. Saya udah Gini. Enggak, tapi bagus ininya pandangannya Iya, bagus. Ya, kita sebagai kelas menengah ini kan serba cicil. Iya, itu Kan kan. gimana caranya teman-teman di luar sana untuk masuk ke sini gitu kan? Ada informasi yang baik untuk mereka. Gitu. Termasuk cicil pinjol ya. Makanya itu yang kita hati-hati dengan itu. Iya. gitu. Oh, Iya. Jangan sampai ke situ. Makanya kalau kita punya dana lebih, kita berusaha lunasin aja. Iya, saving. Lunasin aja, jangan buka utang lagi baru. Betul. Itu sih sebetulnya dengan ngadepin 2026. Wah, ya wah, tepuk tangan nih. Ah, Ini Pak Dwi, anak kedua. ini kayaknya terima kasih banyak ini Pak Dwi, Pak RT ya kan udah mau berbagi keluh kesah di apa nih Salam SD Gacor sudut Paradise ya. Oh, itu udah luar biasa lah mau datang kita ngobrol kita sharing ya kita Mungkin sebelum kita akhiri ini mungkin ada sebaiknya Closing statement. Closing statement apa? Maksudnya masukannya untuk warga gitu. Iya. Jadi proses statement saya sebetulnya bukannya nggak jauh-jauh dari IPL ya. Iya. Tapi karena IPL itu kan
bentuk kesadaran kita ya. Kalau kita kompak tinggal di GC ya pasti orang verify karena dia tahu mana dia verify itu apa. Nah, Karena banyak orang berpendidikan, orang yang ya tadi kelas menengah, dia nggak sadar sama HIPL. betul. Ini kayak iuran yang Kayak duet aja ya. iya gitu. Tapi kalau dia sadar, kompak, menghargain tetangga dan sebagainya, walaupun dia nggak tinggal di sini, dia pasti akan bayar itu ya. Karena itu bentuk kekompakan dan kesadaran dia akan diterima. Iya. Biar rukun. Ya, Karena IPL itu kan selain buat keamanan gaji-gaji security, terus untuk bayar pengangkutan sampah, ya. terus Kebersihan bagong. kebersihan, terus VGO ya, listrik ya. Saya tuh sering dapat testimoni warga ya, yang kebetulan kontrak di sini, kemudian dia keluar karena ada tugas atau kemudian karena mungkin cicilan kontrakannya mahal, itu berat keluar dari GC. Orang kontraktor itu kan pindah-pindah kan ya, tapi Betul, yang ngerasain tinggal di GC itu adem aja, nggak rese, tetangganya hidupnya nggak sulit, ya lagi terasa kehangatannya itu terasa. Kayak keluar kok didapat cicilan. Fotonya di bawah kompor, Pak. Nah, Minta hangatan kerasa. Karena gue juga percaya ketika satu wilayah itu nyaman dan kondusif di luar, jadi orang-orangnya itu nggak Asik semua. semua dan nggak toksik, iya. Ya. Betul. ya kan? Betul. Nah, beda ketika kita datang ke wilayah terus nggak enak perasaannya, pengen pindah itu karena Iya. wilayah itu penuh orang-orang toksik. Iya. Nah, alhamdulillah GC, saya juga berasa kayak gitu. Nah, Dari dulu pengen pindah gitu, Nah. tapi ya nggak jadi karena Wah, jangan pindah kalau rival pindah dari Gua Gresik sempet, lepas ya. Gua sempet dari jauh. Kita sabot. karena orang-orangnya positif semua dan gotong royongnya bagus. Makanya gue sama keluarga mutusin. Tapi saya tadi tertarik itu terkait masalah sampah tadi ya. Kalau seumpamanya sampah itu di warga itu bisa dikelola sendiri, bisa kan sampah plastik itu bisa jadi pernik-pernik, bisa jadi kursi, bisa jadi mainan, bisa jadi segala macam. Terus sampah yang organik itu bisa jadi pupuk gitu kan. Nah, kalau bisa dikemas di warga sini bisa menghasilkan uang, IPL kan bisa gratis, Pak. betul. Berarti nggak perlu bayarin. Nggak perlu bayar IPL. Iya juga ya, Pak. Iya. Untuk satgas untuk itu kali ya. Betul. Mungkin nextnya begini ya, podcast ini kita undang aja narasumber yang di Batam sana. Langsung ke sini dari A sampai Z. Bagaimana itu timbul sirkular ekonomi? Yang bisa jadi hal-hal kayak gitu jadi tambahan buat karyawan kita. Iya. Itu juga bro, karyawan kita itu kan gajinya di bawah UMR. Iya. Gimana kita bisa nuntut mereka profesional gitu. Iya. Nah, itu aja tuh. Serba salah lagi, Pak. Iya, jadi kalau ada sirkular ekonomi dan mereka kecepatan ekonomi itu kan ngangkat semuanya gitu kan. Yes, yes, Ya, yes. kita nggak bayar sampah, dia juga kena impact karena dia banyak dari sampah. Cakep, tepuk tangan dulu untuk Pak Dwi ini. Mantap. Ini baru keren gitu. Ada Itulah. masukan juga tadi kan. Iya. Cuman closing statementnya itu lebih ke bayar IP. SP Gacor, gacor habis. Anjay.